Proses pembuatan PCB itu dapat dilakukan di software Liveware, kemudian nanti dengan software utamanya yaitu PCB Wizard ya. Jadi antara Liveware dengan PCB Wizard nanti bisa kita koneksikan ya, kita hubungkan. Jadi nanti yang terakhir intinya kita bisa mendesain suatu jalur PCB yang baik. Dalam pembuatan PCB untuk software yang lain-lainnya mungkin ya, istilahnya software yang umum itu identik kita membuat jalur dulu, membuat rangkaian dulu sampai selesai, kemudian rangkaian tersebut kita rubah menjadi jalur PCB, atau kita membuat suatu rangkaian, kemudian rangkaian tersebut kita simulasikan atau kita jalankan secara simulasi hingga simulasi tersebut berhasil ya, jadi sesuai atau bisa dijalankan untuk simulasi tersebut. Setelah itu baru dirubah ke PCB untuk kita jadikan atau kita buktikan rangkaian tersebut secara real atau secara kenyataan. Untuk software yang mulai simulasi kemudian membuat rangkaian ya, kemudian kita simulasikan sampai jalur PCB, ada banyak sekali ya. Contohnya di Proteus itu bisa ya. Jadi mulai PCB, mulai simulasi sampai nanti jalur PCB. Kemudian yang saya terangkan di sini itu yang menggunakan Liveware, kemudian nanti dikoneksikan atau dikonvert dengan PCB Wizard. Jadi dari ini ya, dari Liveware ini nanti dikonvert itu ke PCB Wizard ya. Untuk gambar skematik, karena di video sebelumnya itu sudah diterangkan dan dijelaskan cara membuat skematik hingga disimulasikan. Jadi untuk memastikan rangkaian tersebut bisa berfungsi dengan baik, itu kita simulasikan jadi sampai selesai. Nah, proses tersebut itu dilakukan di Liveware ya. Jadi gambar skematik sampai nanti simulasi dan berhasil itu bisa dilakukan di Liveware-nya. Contohnya ini nanti langsung saya ambil ya, hasil dari kita menggambar atau di video sebelumnya. Contohnya di sini banyak ya. Salah satunya nanti saya menggunakan yang flip flop yang sudah saya gambar ya. Nah, ada gambar flip flop ya. Gambar flip flop di sini intinya terdiri dari beberapa komponen yang antara lainnya ada ini ya. Ini power supply 9 volt. Kemudian di sini saklar ya, ini saklar. Kemudian ada resistor yaitu 56K. Kemudian ada 4 dioda atau dioda LED atau LED ya. Kemudian ada 2 kapasitor tipe NPN. Karena apa? Karena panelnya keluar ya, berarti tipe transistor ini yang NPN. Kemudian C4 dan C berapa ini? 3 ya, C3 dan 4. Ini merupakan kapasitor ya, atau elko ya nyebutnya. Nilainya 100 mikrofarad, jadi keduanya ya. Untuk cara kerja dari flip flop ini sebenarnya ingin menyalakan antara D1 dan D2 ini jadi satu, dan D3 dan D4 juga jadi satu. Jadi intinya blok D1 dan D2 nyala, berarti D3 dan 4 akan
padam, dan sebaliknya ya. Untuk rangkaian flip flop itu bergantian. Jika D1 dan D2 nyala, berarti nanti D3 dan D4 akan padam LED-nya. Jadi itu bergantiannya, itu berarti nanti rangkaian kalian itu sudah berhasil ya, sudah usah di convert ya. Saya anggap rangkaian flip flop di sini sudah baik dan sudah teruji ya. Mungkin bisa kita lakukan pengujian dulu. Ini bagian run ya. Saya tekan di sini, coba dilihat aja. Ini nyala-nyala, belum langsung bergantian ya, ada proses. Karena ada kapasitor untuk proses pengisian dan pengosongan. Nah, itulah yang membuat lambat untuk kerjanya. Coba dilihat dulu di situ. Jadi bisa dilihat di sini ya. Untuk nyalanya ini sudah bergantian. Kiri nyala, kanan padam, atau sebaliknya. Kiri padam berarti kanan yang menyala. Oke, saya hentikan di sini. Ini sudah jalan ya. Dan bisa kita convert ke PCB VIAN ke sini nanti ya. Untuk sementara di sini ya, untuk proses convert ya, ini sangat mudah sekali ya, dan sangat tidak terlalu sulit kalau menurut saya dibanding dengan software yang lain. Pilih menu tool ya, tool, klik. Nah di sini ada simulasi sama ya, nanti simulasi run, stop, mute ya. Kemudian ada convert. Nah di convert inilah yang kalian klik. Design to printed circuit board, klik. Nah, ini ada dua pilihan. Yang pertama biasanya itu no leftware spesifikasi, this option for me. Nah, dicoba aja yang pertama dulu, yang ini, yang option yang pertama, pilihan pertama. Next, langsung convert. Nah, ini hasilnya ya. Ya. Saya oke di sini. Oh, ternyata terjadi blok ya. Ini kita coba untuk antitel 1 ya. Kemudian convert, tapi nanti secara tidak langsung intinya. Atau karena tadi sebelumnya yang ini ya, ini kan semua komponen kan ditatahkan secara otomatis oleh PC ya. Atau kita coba dulu tanpa tata letak atau tanpa choppernya. Ini choppernya itu maksudnya apa? Bloknya, blok warna merahnya ini. Coba kita sini ya, call simulasi design printed. Nah, kemudian pilih yang bawah, yes, I wish to desiccate how my design is convert ya. Next. Nah, ini rectangular itu nanti beloknya berbelok-belok ya untuk jalurnya, bukan berbelok tapi ada diagonalnya. Next. Nah ini semua komponennya kita next ya, karena semuanya ada. Ini tidak usah aja, next. Nah ini harus dicentang ya, automatically place component on the board ya, untuk mengatur tata letaknya secara otomatis ya. Saya next lagi. Nah ini otomatis route-nya. Jadi kalau kita membuat yang memang otomatis, nanti route-nya secara otomatis atau terbentuk jalurnya secara otomatis. Next. Lah ini choppernya itu nanti yang ini, yang warna merah blok-blokan itu kita kasih enggak, semisal tidak kita kasih gitu ya. Next saja, convert. Nah, ini hasil yang kedua tanpa chopper atau nanti blok-bloknya itu tanpa itu ya. Nah.
ini desain yang pertama ya, yang menggunakan chopper. Kemudian yang ini tanpa menggunakan chopper atau tata letaknya, atau bloknya. Jadi bagian yang kosong itu nanti terblok atau tertutup dengan blok yang lain. Jadi tidak ada hubungannya ya. Ya ada, tetap yang ada hubungannya, tapi kalau yang rangkaian ini nanti yang tidak ada jalur PCB atau tidak ada komponen nanti secara otomatis akan terblok atau diblok dengan chopper ya. Kemudian kita coba lagi convert. Jadi cara yang pertama, cara yang kedua, convert lagi desain ya, ini sama ya, next ya, next, next, next. Nah semisal kita menginginkan tata letak secara otomatis, tapi pensolderan dan lain-lainnya nanti dilakukan sendiri. Saya next ya. Nah ini rootnya, ini kalau kita centang berarti nanti kamu secara manual menghubungkannya dengan apa ya istilahnya ya, nanti ditampilkan nanti atau diambil nilainya di rekap ya. Ini saya hilangkan koneksinya, berarti nanti tidak ada, masih yang ada tulisan ini, berarti nanti belum terbentuk kasihnya ya. Next, ini saya next ya, automatic root connection, ini saya next saja, choppernya tidak ada ya, jadi nanti convert. Nah, ini secara otomatis saja tata letaknya, tapi tidak terbentuk jalur PCB nya. Nah ini ya, jalur PCB nya, nah ini tidak ada, tapi secara otomatis peletakannya. Jadi caranya seperti itu tadi. Kalau ingin ini terbentuk satu jalur, nah kita tata dulu mungkin ya, ini letaknya di mana gitu ya. Nah bisa terbentuk, langsung digeser saja ya, nanti secara otomatis akan terbentuk. Atau kita geser, ini misal lo tidak cocok sini aja ini. Nah, secara otomatis terbentuk. Ini misal di sini, ini sudah terbentuk. Ini terlalu besar, bisa kita kecilkan. Udah ya, praktis sekali. Jadi sudah tidak keluar apa, tidak perlu kita membuat jalurnya ya. Untuk cara selanjutnya kita tata letak tidak otomatis ya, kita nanti taruh satu-satu. Kita coba liveware ya, tools, convert, next, 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 next. Place nya ini dihilangkan karena nanti secara manual untuk mengatur tata letaknya. Next, convert. Nah dilihat di sini dia tidak akan memasukkan, apa maksudnya itu, nanti untuk memasukkannya tidak bisa secara otomatis, harus kita satu-satu intinya ya. Kita coba aja satu-satu ya, 1, 2. Nah langsung secara otomatis membentuk jalur. Oh, maaf kena garisnya saja. Kita lihat, nah sudah otomatis terbentuk jalur dan seterusnya ya. Oh, saya undo dulu, ada kesalahan. Terus ya, terus kita taruh aja, sudah terbentuk rangkaiannya. Kalau kita ingin merubah ya tinggal digeser saja. Nah tentu jalurnya sudah beda. Jadi itu ya cara untuk membuat jalur PCB nya ya. Kita kembali ke bentuk yang paling awal ya. Ini nanti bisa kita atur
bentuknya ya, real world nanti. Nah ini coba dilihat real worldnya, berarti bentuk secara kenyataannya nanti kira-kira seperti ini ya. Artwork berarti ini nanti yang terprint di mesin cetak atau printer ya. Ini tidak terlalu, ini hanya tata letak saja ya, tata letak atas. Nah ini bentuk gambarnya saja, jadi yang paling kelihatan nanti di real worldnya ya. Oh maaf ya, real worldnya nanti inilah bentuk kenyataan di dunia nyatanya, istilahnya real world, dunia nyatanya. Jadi itu ya cara nanti kita mengconvert atau membentuk jalur PCB nanti yang dari liveware. Jadi intinya nanti pindah tool sama convert ya. Itu ya cara mungkin desain PCB dengan menggunakan software PCB Wizard atau liveware ya. Jadi itu ya, mungkin saya kira kalian pasti memahami dan langsung bisa dilakukan percobaan.